Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video presentasi sejarah mengenai peradaban Cina. Jadi, selamat menonton. Sejarah peradaban Tiongkok. Peradaban Tiongkok berkembang sejak tahun 3200 sebelum Masehi dan berkembang di daerah aliran sungai. Nama Tiongkok berasal dari kata Chuang Kuo yang berarti negara tengah. Orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia. Penduduknya disebut Chuanghua yang berarti penduduk negeri tengah. Dari kata Chuang Kuo berubah menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chonghua menjadi Tionghoa. Zaman Paleolitikum. Sejak 1 juta tahun yang lalu, Homo erectus telah mendiami daerah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok sejak zaman Paleolitik. Istilah ini menunjukkan bahwa peralatan batu yang ditemukan di situs Gyeonggangliang telah berumur 1,36 juta tahun yang lalu. Zaman Neolitikum. Zaman Neolitik di Tiongkok dapat diacak hingga 10.000 sebelum Masehi. Dengan berkembangnya pelatihan muncul peningkatan populasi, kemampuan menyimpan dan mendistribusikan hasil panen, serta mengrajin dan pengelola. Kondisi geografis. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah Cina terdiri atas 3 bagian, yaitu Cina Utara, Cina Tengah, dan Cina Selatan. Di wilayah bagian utara terdapat Sungai Huanghe memiliki tanah yang subur disebabkan seringnya banjir di wilayah tersebut. Sungai Huanghe memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Tiongkok. Periode pemerintahan dan hukum. Peradaban Cina menerapkan sistem pemerintahan dinasti atau kekaisaran. Pemimpin dinasti adalah kaisar yang dianggap sebagai putra langit atau son of heaven. Pemerintahan oleh kaisar dianggap sebagai suatu mandat dari langit atau mandat of heaven yang mutlak benarnya. Yang pertama adalah dinasti Shang. Dalam sebuah buku Cina, yaitu A New History, Second and Largest Edition 2006, karya Fairbanks, John King, dan Merle Goldman, dijelaskan bahwa dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama Tiongkok. Menurut kronologi berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai 1046 sebelum Masehi. Hasil dari kronologi Xia Shangzhou pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Selama pemerintahan dinasti Shang, tidak kurang dari 30 raja yang memerintah di Cina. Pada masa ini, masyarakat hidup dari bercocok tanam, berternak, dan berdagang. Mereka juga menyembah dewa Xiangti, yaitu dewa perang, hujan, dan panen. Pada masa itu, bangsa Cina sudah mengenal tulisan yang disebut piktograf. Ilmu pengetahuan sudah berkembang dan dimanfaatkan untuk keperluan praktis sehari-hari.
Contohnya, ilmu pengetahuan astronomi digunakan untuk menentukan penanggalan dan penujuman, dan ilmu matematika dimanfaatkan untuk menghitung dalam membuat bangunan. Yang kedua adalah dinasti Zhou. Dinasti Zhou terletak di ibu kota Cheng'in. Sistem pemerintahan dinasti Zhou diatur secara feodal atau disebut Jiangtian System. Dalam sistem tersebut, rakyat bekerja dalam kelompok-kelompok secara berjenjang ke atas dan hasilnya menjadi milik kaisar. Pemerintahan dinasti Zhou tidak begitu gemilang karena sering terjadi kekacauan dan pemberontakan. Dalam kekacauan itu lahirlah ahli pikir terkenal yaitu Lao Tse yang membawa ajaran Taoisme dan Konfuse yang membawa ajaran Konfusianisme. Ajaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan kekacauan. Dan yang ketiga adalah dinasti Qin. Dinasti Qin didirikan oleh Qin Shi Huangdi. Pada saat Shi Huangdi berkuasa, seluruh wilayah Cina berhasil disatukan. Kerajaan dibagi menjadi 36 provinsi dan di setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar. Kaisar telah banyak mengadakan pembaruan di segala bidang, antara lain menghapuskan aturan peminjaman tanah, undang-undang dijalankan dengan keras, penetapan penyeragaman pemakaian huruf Cina, dan penyeragaman alat-alat produksi serta angkutan. Hasil kebudayaan besar yang dibangun oleh Kaisar Shi Huangdi adalah tembok besar pegunungan utara yang digunakan untuk menahan serangan suku bangsa Barbar dan bangsa Mongol yang berasal dari wilayah utara Cina. Shi Huangdi meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi. Setelah itu, terjadilah kekacauan dan perang saudara di dalam negeri dan akhirnya dimenangkan oleh Liu Bang. Liu Bang selanjutnya mendirikan dinasti dan kerajaan baru yaitu dinasti Han. Dan yang keempat adalah dinasti Han. Dinasti Han dibangun oleh Liu Bang yang membangun sistem administrasi kerajaan yang dipimpin oleh pejabat berpendidikan tinggi. Masa pemerintahan dinasti Han sangat panjang, yaitu sekira 412 tahun. Di antara para kaisar yang paling terkenal adalah Kaisar Han Wuti. Pada masa pemerintahannya, segala aktivitas kehidupan dan pemerintahan didasar pada ajaran Konfuse. Semua orang yang ingin menjadi pegawai harus memahami ajaran Konfuse dan melewati seleksi yang ketat. Mereka yang lulus kemudian menjadi pegawai kerajaan yang disebut dengan kaum gentri. Keberhasilan dinasti Han yang membawa kemajuan dunia adalah dibuatnya kertas dari bahan kulit kayu pada sekitar tahun 105 sebelum Masehi. Kepandaian ini akhirnya dibawa ke Timur Tengah dan ditiru oleh orang-orang Eropa. Yang kelima adalah dinasti Sui dan Tang. Pada tahun 581, seorang jenderal dari kerajaan Wei, yaitu Yang Jiang, berhasil menyatukan Cina. Dinasti Sui didirikan oleh Yang Jiang pada tahun 589 Masehi dan dirinya diangkat sebagai Kaisar Wen. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Wen menyusun kembali peraturan pajak dan dinas militer bagi rakyat. Pengganti Kaisar Wen adalah Kaisar Yang Di. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Yang Di menaikkan tarif pajak sehingga menimbulkan pemberontakan dari petani yang berujung pada terbunuhnya Kaisar Yang Di pada tahun 618 Masehi. Wafatnya Kaisar Yang Di menandai berakhirnya dinasti Sui. Kemudian kekuasaan dinasti Sui diganti oleh dinasti Tang Taisung. Yang keenam terdapat dinasti Song. Pada tahun 960, setelah Song Taizu mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Song melalui upaya militer dan diplomasi. Kaisar Song saat pemerintahan Kaisar Song kedua yaitu Song Taizong. Wilayah Cina kembali disatukan dalam satu pemerintahan. Periode ini ditandai dengan pembaruan sistem pemerintahan, pengurangan jumlah tentara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, dinasti Yuan. Pada tahun
1271 sampai 1368 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti asing pertama yang berhasil menguasai Cina. Dinasti Yuan didirikan oleh bangsa Mongol. Setelah berhasil mengalahkan dinasti Song, dinasti Yuan dipimpin oleh Kubilai Khan atau cucu dari pemimpin pasukan Mongol, yaitu Genghis Khan. Yang ke-8 adalah dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming didirikan oleh Zhou Yuanhuang dan dirinya diangkat sebagai Kaisar Hongwu pada tahun 1328 Masehi. Yang ke-9 merupakan dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1770 Masehi. Dinasti Qing didirikan oleh bangsa Manchuria dan dinasti terakhir di Cina. Kaisar pertama dari dinasti Qing adalah Sun Zi. Kondisi sosial dan budaya. Sektor pertanian mengalami kemajuan besar pada masa dinasti Han yang ditandai dengan adanya penggunaan peralatan besi untuk mengolah lahan pertanian. Masyarakat Cina juga dikenal sebagai pengrajin logam, keramik, dan kain sutra berkualitas. Sementara itu, kemajuan perdagangan Cina ditunjukkan dengan adanya mata uang yang sudah digunakan di Cina sejak masa dinasti Zhou. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Cina kuno diatur ke dalam aturan feodalisme. Peradaban Cina juga sudah mengembangkan tulisan. Tulisan bangsa Cina pertama kali dikembangkan oleh dinasti Shang dalam bentuk tulisan bergambar yang mewakili sebuah kata yang disebut dengan piktograf. Kemudian, pada masa dinasti Qin, tulisan tersebut distandarisasi sehingga berkembang menjadi huruf Mandarin. Kepercayaan bangsa Cina. Pada awalnya, bangsa Cina masih menganut politeisme, yaitu kepercayaan pada dewa-dewa yang dianggap sebagai sumber kekuatan. Pada dinasti Zhou, kepercayaan bangsa mengalami perkembangan. Pada masa itu, muncul filsuf-filsuf antara lain Lao Tse dan Confucius. Kedua filsuf ini mengembangkan ajaran tentang cinta kasih dalam kehidupan. Ajaran Lao Tse lalu berkembang menjadi ajaran Taoisme, sedangkan ajaran Confucius berkembang menjadi ajaran Konghucu. Pengaruh peradaban Cina. Pengaruh peradaban dan budaya Cina dapat ditemukan di dunia. Peradaban Cina yang masih berpengaruh hingga saat ini antara lain dalam bidang pengobatan tradisional Cina, aksara atau huruf Cina dan bahasa Mandarin. Aksara Cina atau Hanzi digunakan oleh beberapa negara di Asia dalam budaya tulis. Aksara Cina diadopsi oleh negara-negara Asia dan dikembangkan dengan nama berbeda. Misalnya di Jepang dinamakan huruf kanji, di Korea disebut dengan huruf hanja, dan di Vietnam disebut dengan huruf hantu. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Cina tergolong sangat maju. Contoh kemajuan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Cina kuno adalah penemuan kertas yang dimanfaatkan untuk media tulis dan penyebaran filsafat-filsafat Cina. Selain kertas, bangsa Cina menjadi penemu serbuk mesiu yang dimanfaatkan sebagai persenjataan dalam peperangan. Kemajuan ilmu pengetahuan peradaban Cina juga dapat dilihat dalam bidang ilmu kedokteran dan obat-obatan. Bangsa Cina merupakan bangsa pertama kali yang mengembangkan teknik akupuntur dan dikenal ahli dalam mengembangkan obat-obatan herbal. Sementara itu, kemajuan dalam ilmu matematika diaplikasikan bangsa Cina pada pembuatan alat hitung yang dinamakan Swipoa. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke, jangan lupa ya. Tadi notifikasinya ya, jangan lupa. Oke, see you. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum.